ya benar-benar pure harus naikin pengikut harus banyak, otomatis orderan gede. Sama si Hilmi dulu ikutan MLM anjing goblok. Yang harus mama tahu. Aduh, Boy. Aduh, nggak bisa gue. Perkenalkan, nama saya Hilmi. Saya dari owner Neophyte for Today sama Hall Official Shop. Umur saya 19 tahun, tinggal di Cimahi, tapi asli dari Jawa. Kesibukan hari ini? Bisa dibilang hari ini tuh lagi pusing pindahan gudang juga. Terus sama pusing opening TikTok Shop. Ya sebenarnya sih opening TikTok Shop tuh kan dari minggu lalu ya, karena hektik jadi baru sekarang bisa diurusin. Kapan berdirinya Brand Hall? Brand Hall tuh di 2021. Partner di Hall tuh ada yang namanya Adi Restu Firmansyah. Kenalkan, nama gue Adi Restu Firmansyah. Umur gue 19. Jujur dari awal pertama apa-apa pun sama si Hilmi. Sebelum bisnis di Hall ini gue sempat bisnis juga sama si Hilmi dulu, ikutan MLM anjing goblok. Nah gara-gara MLM itu bubar, terus ya gue ngerasanya si Hilmi tuh orang yang paling bener buat diajak usaha. MLM Malam. Jadi apa ya, bisnis tapi kita tuh cari duitnya dari bonusan buat ngerekrut orang gitu. Kapan berdirinya Brand Neo? 2022. Kalau Neo tuh sama pacar aku sendiri, ya namanya Vini. Kenalin, nama aku Vini Dwi Watami. Aku owner dari Neophyte for Today. Umur aku 19 tahun. Karena kita kan punya hobi yang sama ya. Dia juga kayak suka hobi kayak ngonten kayak gitu, video. Terus emang kita tuh anaknya tuh yang suka kemana-mana, nggak bisa diem gitu loh. Ya udahlah, udah sejalan, jadi asik aja gitu, senang. Neophyte itu terinspirasinya dari brand Chambre de la Vine sama More Tales. Neo itu artinya baru, Pai itu artinya orang. Jadi kalau digabungin kan orang baru nih. Konsepnya tuh kayak tiap hari kita pasti ketemu orang baru, entah itu di jalan, entah itu di rumah, ngobrol-ngobrol sama orang baru juga kan ada di situ. Kenapa orang harus beli baju kamu? Yang pertama tuh karena bisa dibilang bahannya juga adem ya. Terus yang kedua tuh cuttingannya unik, boxy di pinggang. Dan ini tuh boxynya nggak copy paste dari clothing lain, ini pure Hilmi yang bikin sendiri. Terus banyak juga brand-brand lain tuh pada copy cuttingan dari Hall sama Neo. Kalau sablon tuh Hilmi semua pakai plastisol, terus ada plastisol foam tuh yang timbul-timbul. Terus sama kalau misalkan jersey tuh pakai Sublime. Terus yang boxer tuh pakai bordir. Kenapa milih bahan 20S? Karena Hilmi juga ya domisilinya kan di Indo nih. Di Indo tuh iklimnya ya panas iya, dingin iya tuh. Jadi kalau misalkan Hilmi pakai cuttingan 30S itu terlalu tipis, terus kalau misalkan 16S itu terlalu tebal. Jadi tengah-tengahnya ya 20S gitu. Biasanya kalau ke desain terinspirasinya dari mana sih? Kalau desain ya, kalau yang Hall tuh terinspirasinya lebih SNSD tau kan? SNSD, Miracle. Sebutin satu orang yang bikin kamu jadi kayak gini. Siapa? Ampin. Halo Ampin. Awal tuh waktu Hilmi bangun bisnis tuh kan pure gak tahu apa-apa nih. Dari gimana sistem berbisnis kayak gimana, cara produksi kayak gimana, cara bikin konten yang bener kayak gimana, cara promosi yang bener, distribusinya harus kayak gimana. Ampin tuh dulunya owner Wikala, sekarang jadi owner It's Magia sama Katania. Dia tuh emang ya bisa dibilang pengaruh besar di hidup Hilmi itu, membuka pola pikir Hilmi, terus juga sharing-sharing, gak pelit ilmu. Makasih deh Ampin. Kenapa Hall? Kalau Hall ya dulu tuh emang bener-bener iseng awalnya, fuck this Hall gitu kan. Ini rada nyeleneh sih sebenarnya. Kayak fuck this Hall tuh ya kamu tahu lu bang tahu kan, ucuk terus fuck laki-laki tahu lah, suka juga kan. Nah, itu dari situ sih sebenarnya. Ini kenapa nggak dimasukin ke Hall, atau kenapa Adi nggak dimasukin ke Neo? Kenapa harus dua brand? Kalau dari aku pribadi sih, banyak orang di satu bisnis, di satu brand tuh nggak baik juga sih. Berdua juga kalau misalkan beda kepala ya ruwet kan, apalagi kalau banyakan gitu. Apalagi kalau itu, mendingan Hilmi awalnya sama Adi, ya udah sama Adi. Hilmi sama Vini, ya udah seterusnya sama Vini kayak gitu. Hal yang bikin penjualan kamu makin maju menurut kamu apa sih? Sekarang maju gara-gara yang paling jelas sih dari iklan sama influencer. Yang paling pertama tuh konsisten dalam segi apa, produksinya harus jalan, terus distribusinya harus jalan juga. Gimana caranya produk yang udah kita bikin tuh bisa keluar, gimana caranya bikin konten, promosi di TikTok, endorsement. Hal yang bikin penjualan kamu turun seturun-turunnya? Yang pertama tuh
gara-gara telat produksi. Kayak misalkan nih, ini stok ada yang dikit lagi, ada yang banyak tuh. Yang dikit lagi tuh harus benar-benar udah mulai produksi dari sekarang. Nggak boleh waktu ini habis baru produksi. Terus yang kedua tuh gara-gara situasi waktu itu kan Kayak TikTok Shop itu kan awalnya gue ramenya di TikTok Shop, pindah ke Shopee kan. Emang dari TikTok Shop buka, Shopee gue jadi turun. Terus waktu TikTok Shop tutup kemarin dampaknya kena banget. drop banget, hancur, omset hilang 50%. Terus naik lagi gara-gara ngulik itu iklan dari Shopee itu. Keluh kesah kamu di Shopee. Karena Shopee itu basicnya marketplace, kita tuh nggak bisa seenaknya bikin konten. Kan kalau di TikTok tuh enak banget tuh, kita bikin konten terus ada keranjang kuningnya, orang lain beli langsung dari situ. Kalau di Shopee tuh ya benar-benar pure harus naikin pengikut harus banyak, otomatis orderan gede. Di iklan berbayar itu ngaruh banget kalau di Shopee. Kalau misalkan kita nggak ngiklan terus nggak konsisten di beberapa produk, kayak banyakin produk tuh ya otomatis Shopee turun sih. Pernah down banget gak sampai mikir kamu bisnis sama Hilmi itu gak worth it? Pernah banget. Kenapa tuh? Jujur-jujuran ya ini. Jadi gue pernah crash sama Hilmi gara-gara ya ada satu masalah. Hilmi kan punya brand lagi, Hilmi juga kuliah, terus gue masih sekolah waktu itu. Kesibukan kita kan beda-beda. Gue waktu itu masih PKL. Nah waktu PKL terus sama magang, gue jadi sibuk sama PKL sama magang ya, karena gue fokusnya di sekolah gitu. Terus Hilmi meskipun udah lulus, dia persiapan buat kuliah. Terus satu lagi dia punya usaha lain, yaitu sih yang bikin gue mikir emang partner gue Hilmi atau bukan sih gitu. Sebenarnya respon Adi juga nggak enak sih diterima Hilmi. Ya mungkin juga gara-gara Hilmi bikin brand baru juga ya, jadi Adinya nggak terima gitu. Kalau respon Hilmi tuh gimana cara menyelesaikan masalahnya tuh ya diomongin benar-benar baik-baik. Keputusannya waktu itu tuh masih tetap berdua, dan Hilmi buka bisnis baru sama Vinitoh juga, konsepnya berbeda gitu. Anggapan Vini ketika kamu sibuk banget nih sama hal? Ya Vini juga ngeluh juga karena aduh kok jadi lebih dominan ke hall. Bahkan juga aku juga pernah dominan ke Neo. Adi juga pernah komplain itu jadi bahan evaluasi Hilmi. Kalau misalkan tiap harinya ya Hilmi ngerjain bisnis tuh harus dua-duanya. Sayang gak sih kamu sama mereka? Ih sayang banget sumpah. Kayaknya kalau nggak ada mereka ini semua nggak akan jalan sampai sekarang, nggak akan semulus inilah anggapannya. Pernah ngerasa down nggak sampai mikir kalau Neopat itu nggak worth it buat kamu? Ih pernah. Aku tuh nggak yakin karena Hilmi tuh udah ngerti tentang bisnis, sedangkan akunya tuh enggak gitu. Aku tuh mikir takut kayaknya nggak balance deh. Terus kayak Hilmi tuh nyemangatin terus, kasih motivasi terus, kayak jangan kayak gini lah, gampang down gitu. Karena waktu itu bener-bener nggak ada yang beli sama sekali. Ini sepi banget deh, kayak perharinya tuh nggak ada. Seminggu tuh hampir seminggu juga kadang nggak ada. Terus kayak di minggu beberapa tuh ada tuh 1-2, bener-bener kayak semangat banget kan, semangat ngonten, semangat kayak gitu. Terus ya udah deh, akhirnya yakin kayaknya bisa deh kita kayak gini. Cuman emang karena mungkin mental aku di awalnya nggak siap gitu. Hal yang bikin lo down banget sampai mikir udahlah kayaknya nggak worth it, pernah nggak? Oh pernah sih. Itu tuh omongan dari orang tua ya, tuntutan dari orang tua ya. Kayak dulu tuh Hilmi dituntut buat jadi polisi, harus jadi PNS ini. Karena Hilmi nggak mau. Terus juga punya sosok bapak yang wirausaha juga, bisnis juga. Jadi kayak ya udahlah nurun ke anaknya gitu. Toh semua keluarga bisa dibilang tentara iya, polisi, dokter, cuman keluarga Hilmi doang yang ya basicnya cuman di wirausaha. Jadi itu tuh bikin Hilmi down banget, omongan orang tua, kamu harus jadi PNS, kamu harus jadi PNS, kamu harus jadi tentara, kamu harus jadi abdi negara. Itu omongan yang bikin down. Dengar-dengar nih karena ketipu vendor. Dulu tuh waktu haul tuh ya, pesan ke suatu vendor, mintanya bahan 20S. Ternyata pas udah jadi, bahannya tipis banget, sablonnya berantakan, terus lehernya kayak kuli bangunan. Tahu kan leher kayak kuli bangunan yang segini? Begitu. Partai. Nah baju partai itu bener banget, anjir. Terus sama belel banget lah, bahan kalau dicuci sekali juga belel banget. Kalau Hilmi yang pertama tuh pasti ditanyain kenapa nggak sesuai sama yang Hilmi inginkan. Tuh, terus dari vendornya tuh ya bilang, lupa kemarin teh mesennya teh harusnya 20S malah 24S ke pabriknya. Terus Hilmi tanyain juga, kalau itulah ya udahlah maklum lupa. Kenapa yang sablon ini kok jelek banget, udah dirurusuh ngomongnya gitu. Padahal lunas. Terus emang Hilmi nyantai bikinnya gitu. Siapa orang yang paling berarti di hidup Adi? Paling pertama paling berarti buat gue ya orang tua gue lah. Soalnya kalau misalkan nggak ada orang tua gue nggak bakalan ada di dunia juga kali. Keluarga aku berarti banget. Kalau di luar bisnis mama sama papa sih, dari mereka ngedidik Hilmi sampai dewasa ya, yang awalnya minta Hilmi jadi PNS gitu, mereka jadi terbuka waktu Hilmi udah buka bisnis, terus udah kelihatan hasilnya, mereka support. Bahkan sampai
mau nanam modal gimana, ngasih modal gimana, keluhan kayak gimana. Saya nggak sih kamu sama kamu? Sayang banget sama mama, I love you. Antara ibu dan ayah, siapa yang selalu ada di saat kamu jatuh? Kalau yang selalu ada mah pasti mama ya, karena papa juga sibuk sama kerjaan. Mama yang tiap hari nge-WA Hilmi kalau misalkan Hilmi lagi di sini, lagi di hall, lagi di kampus, bahkan udah makan belum, nenek udah sholat apa belum, gimana bisnisnya, udah packing belum, sampai di urusan bisnis aja mama Hilmi pribadi suka ngingetin kayak gitu. Dari ibu. Jadi dari kecil ya, gue dilahirin tuh. Terus waktu umur gue 1 tahun, bokap kandung gue kan kerjanya jadi TNI AU. Terus waktu gue 1 tahun, gue nggak tahu kalau misalkan bokap gue cabut gitu ninggalin gue. Ya di situ selama dari umur gue 1 tahun sampai gue SD, gue diurus sama nyokap gue sendiri. Mama sih Emang papa kenapa? ada sih, tapi Sayang sama mama. sayang lah. Udah kasih apa sih kamu ke mama kamu? Ih, kasih kasih apa kamu? Sebenarnya tuh aku pernah nanya ke mama kayak, Mama, menurut mama aku udah pernah ngasih apa sih selama bisnis ini? Terus mama bilang, Teteh udah bisa ngasih rasa bangga buat mama. Terus kayak aku nyisihin ya uang itu. Aku pernah pas waktu ngasih ke mama uang itu, terus kayak mama tuh kayak apa ya, kayak malah nggak suka, kayak apa sih harus kayak gini, nggak, mama nggak minta ini. Paling ya kalau misalnya mama ulang tahun kasih barang-barang yang mungkin bisa nyenangin mama gitu. Sebenarnya belum banyak ya, masih kurang, dan Hilmi juga pengen kedepannya ya setiap udah punya penghasilan ya bisa ngasih ke mama yang terbaik, ke papa yang terbaik gitu. Kalau selama ini tuh kalau misalkan mama papa butuh dana, insya Allah pasti Hilmi pinjemin. Terus baru kemarin hari ibu, kebetulan juga mama ulang tahun, happy birthday, Hilmi ngasih emas kayak gitu. Kakak tuh beda, nggak kayak anak-anak di luar sana yang masih mabuk. Mama tuh bilang kayak gitu. Ya sebenarnya Hilmi juga mabuk, tapi ya nggak apa-apa minta uang dari orang tua, dan alhamdulillah kuliah juga udah bayar sendiri. Menurut gue yang paling berat ya, gue bisa banggain orang tua dengan gue ngikutin apa yang orang tua gue mau. Kayak gue disekolahin, gue sekolah bener-bener bisa sampai lulus, mungkin bisa sampai prestasi juga di sekolah. Terus kalau misalkan dibilang ngasih sesuatu atau ngasih benda kayak gitu, barang yang berharga mungkin sampai ini gue belum bisa gitu. Cuman yang menurut gue, dengan gue sekolah yang bener, dengan gue ngikutin apa yang orang tua gue mau gitu, mungkin itu cukup buat banggain orang tua gue gitu. Kalau mama kamu udah gak ada, apa yang mau kamu abadikan di sini? Doain umur panjang, tapi ya kakak mah pengen mengucapkan terima kasih banyak udah bisa ngelahirin Hilmi, terus ngedidik Hilmi, terus ngebesarin Hilmi dengan penuh kasih sayang. Kalau Hilmi salah dimarah-marahin, nggak apa-apa, dikasih tahu. Terus Hilmi juga udah alhamdulillahnya udah bisa hidup mandiri karena mamah juga. Jadi Hilmi mah pengen terima kasih sebesar-besarnya aja ke mama. Hai Mah, ini Teteh. Kalau Mama lihat video ini, yang harus Mama tahu, aduh boy, ayo nggak bisa gue. Teteh sayang banget sama Mama, walaupun ya Teteh banyak salah sama Mama, ngebohong itu tuh ngeganjel banget sebenarnya, bener-bener ngeganjel. Jadi buat Mama, Teteh sayang banget sama Mama. Teteh minta maaf sebesar-besarnya banget sama Mama. Bener-bener minta maaf. Love you, Mah. Kalau kamu udah gak ada, pesan apa yang mau kau sampaikan kepada papa kamu? Kalau ke papa ya, makasih juga udah suka marahin Hilmi, kerasin Hilmi kalau Hilmi lagi salah, lagi bandel. Terus makasih juga bisa jadi sosok ayah yang baik banget, yang bisa ngertiin anaknya, terus yang bisa jadi contoh buat anak-anaknya. Kalau meninggal, apa yang mau kau sampaikan ke Hilmi? Kenapa semuanya ya, Boy? Bener, Boy. Gak kuat, Gak kuat, ya Allah. Bisa yuk. Aku minta maaf banget. Selalu apa ya, aku buat kesalahan yang selalu aku ulang, merubah diri aku buat jadi lebih baik. Minta maaf juga belum jadi seseorang yang bisa selalu ngertiin kamu, belum bisa jadi pribadi yang selalu nemenin kamu, belum bisa jadi sosok wanita yang dipengenin sama kamu banget gitu. Asal kamu tahu, sebenci-bencinya aku, semarah-marahnya aku sama kamu, aku gak bisa yang namanya bener-bener benci banget, gak bisa yang namanya bener-bener marah banget sama kamu. Pokoknya sayang banget sama kamu pokoknya. Saya sebelumnya, sorry nanya, kamu udah ketemu sama
bapak? Belum. Kalau Sampai sekarang. kamu ketemu, apa sih yang pengen kamu sampaikan ke bapak? Apa ya anjing goblok. Gue kalau ketemu bapak gue sih, gue pengen nanya dulu gitu, kenapa dulu ninggalin gue gitu. Apa emang nyokap gue sekarang nikah lagi gitu, gue punya bapak baru lagi. Sampai sekarang kan gue belum ketemu gitu. Gue pengen nanyain punya masalah apa sama nyokap gue. Dan kalau kamu meninggal, mama kamu nonton ini, apa yang mau sampaikan? Kalau gue meninggal, mungkin kalau misalkan gue meninggal sebelum belum bisa banggain nyokap, gue cuma pengen minta maaf gitu. Kalau misalkan anjing deep yang gue mau sampaikan ya, pertama maaf ya buat mama kalau misalkan selama gue hidup, kalau misalkan nanti gue meninggal duluan gitu terus belum bisa banggain mama, gue minta maaf banget sama mama. Karena mungkin sebelum gue meninggal ya gue belum bisa ngebanggain mama gitu. Apa yang mama pengen belum bisa gue wujudin gitu buat mama. Mama gue waktu itu pernah bilang pengen gue sukses. Terus mama gue punya keinginan juga pengen sampai umroh bareng sama gue. Tapi kalau misalkan nyatanya ntar gue mati duluan atau meninggal duluan, terus cita-cita mama itu belum kesampein, ya gue minta maaf banget buat mama. Gue makasih banget mama yang udah selalu support gue, udah selalu doain gue bisa usaha kayak gini, gue bisa kerja, bisa cari uang sendiri. Meskipun ya hasilnya belum bisa banggain buat mama, tapi gue usahain ini yang terbaik buat mama. Itu sih. Pencapaian apa yang sudah kamu dapat dari hall? Kalau dari hall, alhamdulillahnya udah 3 digit di umur 19 lah. Dan itu tuh Hilmi sama sekali anggapannya nggak ngambil keuntungan banyak dari hall tuh buat kepentingan Hilmi pribadi. Pasti ditabung lah sama Adi. Atau juga goals aku sama Adi tuh ya pengen punya store offline sendiri di Bandung. Kayak gitu kan butuh modal. Makanya uang tuh nggak dipakai buat foya-foya, buat pribadi itu nggak terlalu banyak lah. Terus kalau di fisik tuh nggak punya, udah beli laptop, udah bisa ngontrak sendiri, aset-aset di kontrakan di manapun udah banyak lah anggapannya. Tabungan juga udah aman kayak gitu. Aku kasih kamu 1 menit untuk kamu bicara bebas. Kamu bisa sampaikan ini kepada dunia, men. Buat kalian cewek-cewek luar sana, gak perlu takut buat jadi diri sendiri, gak perlu takut buat buat sesuatu yang baru di hidup kamu, gak perlu takut juga dengan kata-kata cewek bisa apa sih, cewek tuh lemah, gak bisa apa-apa. No, tutup telinga kalian, buat diri kalian sebagai cewek, angkat derajat kalian bahwa cewek juga bisa melakukan semua hal itu. Kamu gak boleh lemah, kita harus bisa naikin derajat kita sebagai cewek. Buat anak-anak yang seumuran gue ataupun yang masih sekolah atau yang udah lulus sekolah, gue cuma mau titip pesan buat kalian selalu bersyukur. Yang masih punya orang tua ataupun yang orang tuanya udah nggak ada, harus tetap bersyukur dengan kehidupan kalian, harus tetap semangat jalanin hidupnya. Terutama ya yang masih ada orang tuanya, jangan disia-siain. Coba buat bangga orang tua kalian dengan tunjukin kalian tuh pasti bisa. Kalian mau jadi apa, kalian pasti bisa. Pokoknya jangan kecewain orang tua kalian, karena orang tua kalian ngelahirin kalian juga pengen anaknya bisa banggain orang tuanya. Kalau Hilmi pribadi pengen nyampain pesan ke kalian, terus semangat ngejar cita-cita, terus jangan lupa, jangan tinggalin ibadah, sama hormatinlah kedua orang tua gitu selagi masih ada. Terus pikirin dunia bakalan gimana kalau misalkan kamu masih gini-gini aja, masih nakal, masih suka mabok-mabok di jalan, bahkan sampai narkoba kayak itu. Pikirin nanti kedepannya kamu mau jadi apa. Terus dari sekarang udah tau lah anggapannya gimana caranya buat ngasilin uang. Kalau dari Hilmi pribadi sebagai pebisnis ya, coba bisnis deh. 1 kalimat dari Hilmi, kalau kalian udah fokus di satu jalan menuju tujuan kalian, jangan mudah menyerah, terus konsisten. Terus kalau kalian nemu satu masalah, jangan sampai down lah anggapannya. Siapa tahu kalian udah nyelesain masalah tersebut, kalian bisa sukses di situ. Thanks to Future Container. Saya Hilmi, owner dari Hall Official Shop sama Neophyte for Today. Saya Vini, owner dari Neophyte. Gua Adi, owner Hall, and goodbye. Semangat!